Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dividen yaitu pembagian kepada pemegang saham perseroan terbuka yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Pembagian dividen kepada pemegang saham dapat berakibat sebagai berikut. 1. Pembagian aktiva perseroan terbatas dan suatu penurunan dalam jumlah modal perseroan terbatas, seperti dalam dividen kas. Kedua, timbulnya suatu utang dan suatu penurunan dalam jumlah modal perseroan terbatas, seperti dalam utang dividen. Ketiga, tidak adanya perubahan dalam aktiva, utang, atau jumlah modal PT, tetapi hanya menimbulkan perubahan komposisi masing-masing elemen dalam modal PT seperti dalam dividen saham. Dalam rangka pembagian dividen ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan. Tanggal pengumuman, yaitu tanggal pada saat direksi PT mengumumkan adanya pembagian dividen dengan jumlah tertentu untuk setiap lembar saham yang beredar. Tanggal pendaftaran atau pencatatan, yaitu tanggal di mana catatan mengenai nama-nama pemegang saham ditutup. Tanggal pembayaran, yaitu tanggal di mana dividen yang terutang dilunasi dan dicatat. Jenis-jenis dividen, dividen kas, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Jurnal pada saat pengumuman, laba ditahan pada utang dividen kas. Jurnal pada saat pembayaran, utang dividen kas pada kas. Jadi utang yang tadinya dikredit kita letakkan di debit, sehingga utangnya menjadi 0. Contoh, PT Risa Fadila tanggal 20 Desember 91 mengumumkan pembagian dividen sebesar 1 juta rupiah untuk setiap lembar saham biasa dan akan dibayar tanggal 20 Januari 92 kepada pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 92. Saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar. Jurnal yang dibuat oleh PT Risa Fadila untuk mencatat pembagian dividen di atas adalah sebagai berikut. Jurnal saat tanggal pengumuman, yaitu tanggal 20 Desember 91. Jurnalnya, laba tidak dibagi pada utang dividen kas 1 juta. Jurnal pada saat tanggal pembayaran, yaitu tanggal 20 Januari. Jurnalnya utang dividen kas pada kas 1 juta. Nah, nampak di sini utang dividen awalnya dikredit lalu di debit dengan jumlah yang sama, maka utangnya jadi 0. Dividen aktiva selain kas. Aktiva ini bisa berbentuk surat berharga, barang dagangan, dan sebagainya. Jurnal yang dibuat pada saat pengumuman, laba ditahan pada utang dividen saham. Jurnal yang dibuat pada saat pembayaran, utang dividen saham pada investasi saham. Contoh, PT Bahtera mempunyai 10.000 lembar saham PT XYZ dengan harga perolehan sebesar 1.100.000. Saham PT Bahtera yang beredar sebanyak 10.000 lembar. Pada tanggal 15 Desember 91 diumumkan pembagian properti dividen
di mana setiap lembar saham PT Bahtera akan menerima 1 lembar saham PT XYZ. Pembagian pada tanggal 15 Januari 92. Harga pasar saham PT XYZ tanggal 15 Januari 92 Rp125 per lembar. Jurnal PT Bahtera pada tanggal 15 Desember 91, laba tidak dibagi pada utang dividen saham PT XYZ Rp1.100.000. Ini sesuai dengan harga perolehan, ya harga perolehannya Rp1.100.000. Jurnal tanggal 15 Januari 92. Utang dividen saham PT XYZ pada investasi saham PT XYZ Rp1.100.000. Dividen utang, scrip dividen, yaitu dividen yang muncul karena laba ditahan mencukupi untuk pembagian dividen, tapi saldo kas tidak cukup. Jurnal pada saat pengumuman laba ditahan pada utang dividen scrip. Pada saat pembayaran jurnalnya utang dividen scrip, biaya bunga pada kas. Jadi dicari dulu biaya bunganya. Misal PT ABC mengumumkan pembagian scrip dividen sebesar Rp100.000. Bunga 10%, jatuh tempo 3 bulan kemudian. Jurnal yang dibuat PT ABC, laba tidak dibagi pada utang dividen scrip Rp100.000. Ketika 3 bulan kemudian jatuh tempo, scrip dan bunganya dilunasi, maka jurnalnya utangnya berkurang. Utang berkurang di debit. Lalu biaya bunga bertambah. Berapa biaya bunga bertambahnya? Ini perhitungannya 3/12. 3-nya didapat dari 3 bulan ini. Lalu 12-nya banyaknya bulan dalam setahun. Dikali 10% bunganya. Nah ini dia 10%. Dikali Rp100.000. Rp2.500. Biaya bunga bertambah di debit. Lalu kasnya yang kita keluarkan, kas berkurang di mana? Di kredit. Berapa? Utang dividen scripnya ditambah biaya bunganya. Jadi totalnya Rp102.500. Jurnalnya utang dividen scrip Rp100.000, biaya bunga Rp2.500 pada kas Rp102.500. Dividen likuidasi, yaitu dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Dicatat dengan mendebit rekening pengembalian modal yang akan mengurangi saldo modal saham di neraca. Dividen saham, yaitu pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham dan sebanding dengan saham yang dimilikinya. Dividen saham biasanya dibagikan sebagai berikut. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Misalnya dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa atau dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Disebut dividen saham biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Misalnya dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa atau dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas, disebut dividen saham spesial. Ada beberapa alasan yang membenarkan pembagian dividen saham. Pertama, keinginan pimpinan untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisasi sebagai laba ditahan. Yang kedua,
untuk membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang diperlukan untuk modal kerja. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Contoh, modal PT ada sebagai berikut. Modal saham prioritas nominalnya Rp2.000 per lembar, yang beredarnya 5.000 lembar. Rp2.000 dikali 5.000 lembar, 10 juta. Modal saham biasa nominalnya Rp1.000 per lembar, yang beredar 10.000 lembar. Rp1.000 dikali 10.000 lembar, 10 juta. Agio saham prioritas 1 juta, agio saham biasa 1.500.000. Laba tidak dibagi 15 juta, total 37.500.000. Harga pasar per lembar saham prioritas 2.500, saham biasa Rp1.100. Untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan, yaitu A. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. B. Dicatat sebesar nilai nominal saham. C. Dicatat sebesar harga jual sahamnya dulu sehingga jumlah agio atau disagionya sama. Contoh, diumumkan pembagian dividen sebesar 10% untuk pemegang saham biasa. Jurnal yang dibuat untuk mencatat dividen sebagai berikut. Utang dividennya berapa? Kita lihat di atas. Modal saham biasa itu 10 juta. Maka 10 juta dikali 10%-nya 1 juta. Harga pasar per lembarnya saham biasa 1.100. Nominalnya 1.000. Berarti agio per lembarnya berapa? 100. Kalau 100 dikali 10.000 lembar, 1 juta. Nah, 1 juta dikali 10%, Rp100.000. Maka jurnalnya laba tidak dibagi 1.100.000 pada utang dividen saham biasa 1 juta, pada agio saham biasa 100.000. Pada tanggal pengeluaran jurnalnya utang dividen saham biasa pada modal saham biasa 1 juta. Nah, yang di atasnya yang ini ya. Jadi utangnya didebitkan. Contoh kedua, diumumkan dividen saham biasa 50% untuk pemegang saham biasa. Harga pasar saham biasa per lembarnya menurun Rp750. Jurnal yang dibuat, kita lihat di soalnya, saham biasa itu 10 juta dikali 50%. Yang ini 50%. 5 juta. Maka jurnalnya laba tidak dibagi pada utang dividen saham biasa 5 juta. Pada tanggal pengeluaran jurnalnya utang dividen saham biasa pada modal saham biasa 5 juta. Apabila dalam contoh 2 di atas, pimpinan perusahaan menginginkan untuk mencatat kapitalisasi ini sesuai dengan penjualan modal saham biasa, yaitu dengan agio sebesar
Rp150 per lembar. Maka jurnalnya pada tanggal pengumuman agionya didapat 750.000 dari mana? Agio per lembarnya dikali 5.000 lembar. Jurnalnya laba tidak dibagi 5.750.000 pada utang dividen saham biasa 5 juta, pada agio saham biasa 750.000. Pada tanggal pengeluaran jurnalnya utang dividen saham biasa 5 juta pada modal saham biasa 5 juta. Contoh 3, diumumkan dividen saham biasa 20% dari saham yang beredar untuk pemegang saham biasa dan prioritas. Pada tanggal pengumuman laba tidak dibagi 300 lembar dikali 1.100, 3.300.000. Utang dividen saham biasa 300 lembar dikali 1.000, 3 juta, agionya 3.000 lembar dikali 100 rupiah, 300.000. Jurnalnya laba tidak dibagi pada utang dividen saham biasa pada agio saham biasa. Pada tanggal pengeluaran utang dividen saham biasa pada modal saham biasa 3 juta. Contoh 4, diumumkan dividen saham biasa setiap 5 lembar saham biasa yang beredar akan menerima 1 lembar saham biasa. Untuk pembagian dividen saham ini dikeluarkan hak untuk menerima dividen yang disebut fractional share warrant. Pemegang saham yang memiliki 24 lembar saham biasa akan menerima 24 lembar hak dividen agar bisa memperoleh 5 lembar saham. Maka ia harus membeli 1 lembar hak dividen, atau jika tidak mau membeli maka ia dapat menjual 4 lembar hak dividennya. Misalnya perusahaan mengeluarkan hak dividen untuk pembagian dividen saham sebesar 2.000 lembar, nominal Rp1.000. Harga pasar saham Rp1.100 per lembar. Jurnalnya pada tanggal pengumuman laba tidak dibagi 2.000 lembar dikali Rp1.100 per lembar, 2.200.000. Utang dividennya 2 juta. 2 juta ini didapat dari 2.000 lembar dikali nominalnya 1.000. Selisihnya agio. Atau agionya ini dapat diperoleh dari 2.000 lembar dikali Rp100 per lembar. Rp100-nya dari mana? Harga pasarnya 1.100 dikurang nominalnya 1.000. Maka jurnalnya laba tidak dibagi 2.200.000 pada utang dividen saham 2 juta, pada agio saham 200.000. Pada saat pengeluaran hak dividen, jurnalnya utang dividen saham biasa 2 juta pada hak dividen yang beredar 2 juta. Pada tanggal pembagian saham, misalnya 10% hak dividen tidak digunakan dan menjadi batal, maka jurnalnya hak dividen yang beredar 2 juta pada modal saham biasa 1.800.000, pada modal disedot hak dividen yang tidak dipakai 200.000. 200.000 ini didapat dari 10% dikali 2 juta. Ya, terima kasih.